Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video pembelajaran kali ini, kami akan membahas mengenai teks berita eksplanasi, di mana materi teks berita eksplanasi ini merupakan materi pembelajaran pada SMP kelas 7. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Triana Anugraheni dengan NIM 25000030009 dan rekan saya Abida Farahiza dengan NIM 25000030013. Kami merupakan mahasiswi dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Ahmad Dahlan. Sebelum memulai pada materi teks berita eksplanasi, di sini terdapat capaian pembelajaran. Peserta didik mampu mengevaluasi informasi melalui penilaian ketepatan gagasan, pikiran, arahan, pandangan, atau pesan dari teks deskripsi, laporan, narasi, rekon, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi dari teks tulis, visual, audiovisual dengan membandingkan informasi tersebut dengan pengalaman dan pengetahuannya. Peserta didik juga mampu menilai pemilihan diksi, kosakata, serta cara penyajian data sesuai dengan tipe teks dan tujuan penulisan pada teks fiksi dan informasional secara sederhana. Peserta didik menilai elemen intrinsik seperti alur dan perubahan sikap tokoh dalam teks fiksi. Peserta didik mulai mampu menggunakan sumber informasi lain untuk menilai akurasi informasi pada teks yang sesuai jenjangnya. Selanjutnya, terdapat tujuan pembelajaran. Di sini ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik menerapkan strategi memahami teks berita eksplanasi dengan mengonfirmasi prediksi yang telah dibuatnya dengan tepat. Yang kedua, peserta didik berlatih menerapkan strategi kosakata dengan menemukan arti kata pada kamus atau ensiklopedia dengan mandiri. Dan yang ketiga, peserta didik mengenali ragam berita dalam jenis media yang berbeda dengan membandingkan fitur berita cetak dan daring dengan kritis. Kita masuk pada pembahasan mengenai pengertian teks berita. Di sini, teman-teman bisa melihat bahwasannya teks berita adalah jenis teks yang menyampaikan informasi faktual tentang peristiwa atau kejadian yang terjadi secara aktual, objektif, dan akurat. Bisa kita bandingkan pengertian dari teks berita eksplanasi, di mana teks berita eksplanasi adalah jenis teks berita yang menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa, terutama menjawab mengapa dan bagaimana peristiwa itu terjadi dan disusun secara runtut berdasarkan fakta. Nah, selanjutnya terdapat tujuan teks berita eksplanasi, di mana tujuan utama teks berita eksplanasi adalah memberikan informasi yang akurat, cepat, dan objektif kepada masyarakat tentang peristiwa penting. Berita membantu pembaca memahami dunia sekitar, meningkatkan kesadaran sosial, dan mendorong literasi media. Selanjutnya, pembahasan mengenai unsur teks berita, di mana berita cetak, digital, dan audiovisual sama-sama memiliki unsur berita sebagai berikut. Yang pertama, terdapat judul berita. Pada judul berita ini menggambarkan isi pokok berita, dan pada judul berita biasanya menarik perhatian para pembaca. Penulis berita harus benar-benar lihai dalam mengemas judul. Yang kedua, terdapat teras berita. Teras berita ini berisikan pokok peristiwa yang akan diberitakan. Biasanya dalam bagian ini tergambarkan apa, di mana, kapan, siapa, dan bagaimana peristiwa itu dapat terjadi. Biasanya disingkat dengan adiksimba. Teras berita ini merupakan bagian terpenting karena bagian ini memuat isi pokok pada sebuah berita. Dan yang ketiga, ada isi berita. Bagian isi berita ini merupakan bagian uraian atau penjelasan dari berita. Dalam bagian ini, penulis menerangkan peristiwa yang ia beritakan. Selanjutnya, pembahasan mengenai perbedaan berita cetak dan berita digital. Di sini, teman-teman bisa melihat perbandingan atau perbedaan aspek antara berita cetak dan berita digital. Sebelum itu, saya akan menerangkan secara singkat apa sih itu berita cetak dan berita digital. Berita cetak adalah sarana pertemuan antara pembeli atau pembaca dengan penjual
atau pihak penerbit berita. Sedangkan berita digital adalah berita daring dari media online yang bisa diakses oleh pembacanya dengan menggunakan internet. Nah, di sini teman-teman bisa melihat tabel perbandingan antara berita cetak dan berita digital, dan di sini pula terdapat 4 aspek yang membedakan antara berita cetak dan berita digital. Aspek yang pertama itu ada warna. Pada berita cetak, lebih banyak menggunakan variasi warna hitam dan putih, sedangkan pada berita digital, lebih banyak penggunaan warna. Dan yang kedua ada aspek tata letak atau kolom. Bisa kita lihat bahwasanya pada berita cetak dan berita digital sama-sama menggunakan tata letak atau kolom yang rapi dan beraturan. Aspek yang ketiga yaitu keberadaan gambar, di mana pada berita cetak itu ada beberapa gambar, sedangkan pada berita digital itu lebih banyak gambar yang tersedia pada berita. Sedangkan aspek yang keempat yakni penempatan iklan. Pada berita cetak itu ada halaman khusus untuk menempatkan iklan, sedangkan pada berita digital itu biasanya terletak di bawah, atas, kiri, ataupun kanan berita. Pembahasan selanjutnya yakni ragam berita. Nah, di sini ada 5 ragam atau 5 macam berita. Yang pertama itu ada berita langsung atau straight news, di mana berita langsung atau straight news ini adalah berita yang disampaikan secara singkat, padat, dan lugas tanpa tambahan pendapat dari penulis. Yang kedua ada berita mendalam atau depth news, di mana berita mendalam ini merupakan berita yang mengulas suatu peristiwa secara lebih rinci dan mendalam, yang biasanya disertai latar belakang dan data pendukung. Yang ketiga ada berita penjelasan atau berita eksplanasi, di mana berita eksplanasi ini merupakan berita yang menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa, terutama peristiwa alam atau sosial. Yang keempat ada berita opini. Berita opini adalah berita yang memuat pendapat atau pandangan penulis terhadap suatu peristiwa yang sedang dibahas. Dan yang kelima, ada berita investigasi. Berita investigasi adalah berita yang dihasilkan melalui penyelidikan mendalam untuk mengungkap fakta yang tersembunyi. Selanjutnya ada cara mencari kosakata baru untuk memahami berita. Jika kita membaca atau menonton berita dan kita menemukan kosakata baru dan kita sulit untuk mengartikan kosakata baru tersebut, maka kita bisa membuka ensiklopedia. Bagi teman-teman yang masih belum tahu apa sih itu ensiklopedia, ensiklopedia adalah buku atau serangkaian buku yang menghimpun keterangan atau uraian tentang berbagai hal dalam bidang seni dan ilmu pengetahuan yang disusun menurut abjad atau menurut lingkungan ilmu. Yang kedua, teman-teman bisa membuka kamus atau buku acuan yang memuat kata dan ungkapan yang biasanya disusun menurut abjad yang meliputi keterangan tentang makna, pemakaian, atau terjemahannya. Di sini terdapat laman Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menjadi sumber atau acuan yang baik untuk menelusuri makna dari kosakata. Yang ketiga ada Thesaurus. Thesaurus adalah buku referensi berupa daftar kata dengan sinonimnya. Pembahasan selanjutnya yakni memahami isi berita dengan strategi prediksi. Untuk bisa memahami isi berita, kita tidak harus menonton atau membaca isi berita secara keseluruhan. Di sini kita bisa menggunakan strategi prediksi untuk bisa memahami suatu berita yang ada. Nah, sebelum itu, saya akan menjelaskan pengertian strategi prediksi dalam membaca berita. Strategi prediksi adalah cara membaca dengan membuat dugaan sementara tentang isi berita sebelum membacanya secara lengkap. Dugaan ini dibuat berdasarkan petunjuk awal yang terdapat dalam berita, seperti kita bisa melihat adanya judul berita pada teks atau video berita. Yang kedua, kita bisa melihat gambar atau ilustrasi yang tersedia. Yang ketiga, kita melihat keterangan gambar yang ada pada gambar atau ilustrasi. Yang keempat, bisa melihat dari paragraf pembuka atau teras berita yang menjadi awal pembahasan dari suatu berita. Dan yang kelima, kita bisa melihat kata-kata kunci yang menonjol. Nah, prediksi ini bukan sekedar menebak asal-asalan, tetapi perkiraan yang logis dan masuk akal berdasarkan informasi yang kita lihat di awal.
Selanjutnya, tujuan menggunakan strategi prediksi dalam memahami isi berita. Di sini terdapat berbagai macam tujuan saat menggunakan strategi prediksi. Yang pertama, membantu memahami isi berita lebih cepat. Yang kedua, meningkatkan fokus saat membaca. Yang ketiga, mengaktifkan pengetahuan awal yang sudah dimiliki. Yang keempat, melatih kemampuan berpikir kritis. Dan yang kelima, menghindari salah paham terhadap isi berita. Nah, dengan menerapkan strategi ini, kita tidak hanya membaca secara pasif, tetapi juga aktif berpikir sejak awal. Yang ketiga, merupakan langkah-langkah memahami isi berita dengan strategi prediksi. Langkah-langkah yang bisa digunakan untuk memahami isi berita dengan menggunakan strategi prediksi. Yang pertama, mengamati judul berita. Yang kedua, memperhatikan gambar atau ilustrasi. Yang ketiga, membaca paragraf awal atau teras berita. Yang keempat, menyusun dugaan isi berita. Yang kelima, membaca berita secara keseluruhan. Nah, dengan demikian, kita dapat mengetahui apa maksud dari berita yang ada tanpa harus membaca teks berita secara keseluruhan. Selanjutnya ada unsur kebahasaan teks berita. Yang pertama ada kalimat tunggal, kalimat yang hanya memiliki satu klausa. Yang kedua ada kalimat majemuk, kalimat yang memiliki dua klausa atau lebih. Yang ketiga, konjungsi atau kata penghubung yang bermakna kronologis, seperti kemudian, lalu, setelah itu, dan pada akhirnya. Yang keempat, konjungsi kausalitas, seperti sebab, karena, dan oleh karena itu. Yang kelima, ada kata ganti atau promina yang merujuk pada kejadian yang dijelaskan, yang bukan merupakan persona. Oleh karena itu, kata ganti yang digunakan adalah kata tunjuk ini, itu, tersebut, dan bukan kata ganti orang, seperti ia, dia, dan juga mereka. Struktur teks berita eksplanasi. Terdapat 3 struktur dalam teks berita eksplanasi. Yang pertama ada pernyataan umum atau general statement. Bagian ini merupakan bagian pembuka yang memperkenalkan topik dan menjelaskan secara umum fenomena yang akan dijelaskan. Yang kedua ada deretan penjelas atau explanation series. Merupakan isi teks yang menjabarkan bagaimana dan mengapa fenomena itu terjadi secara runtut dan juga logis, atau sebab akibat. Yang ketiga, interpretasi atau penutup, menjanjikan kesimpulan, pandangan penulis, atau implikasi dari fenomena yang dijelaskan. Tidak semua teks eksplanasi memiliki bagian ini, tetapi umumnya ada. Selain itu juga ada ciri-ciri dari teks berita eksplanasi. Terdapat 6 ciri-ciri. Yang pertama berdasarkan fakta. Yang kedua menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa. Yang ketiga memuat hubungan sebab akibat. Yang keempat disajikan secara objektif. Yang kelima menggunakan bahasa yang jelas dan baku. Dan yang keenam berkaitan dengan peristiwa alam atau sosial. Berikut contoh teks berita eksplanasi. Yang dimana di sini terdapat contoh berita cetak dan juga contoh berita digital. Latihan soal. Berikut merupakan contoh teks berita dari berita cetak. Bacalah teks berita eksplanasi di bawah ini untuk menjawab soal esai yang ada. Banjirop kembali melanda wilayah pesisir utara Jawa. Banjirop kembali mengenangi sejumlah wilayah pesisir utara Pulau Jawa, khususnya di daerah Semarang dan Pekalongan pada awal pekan ini. Air laut pasang menyebabkan permukiman warga, jalan raya, serta area tambak terendam hingga ketinggian 30 hingga 50 cm. Fenomena banjirop ini terjadi akibat naiknya permukaan air laut yang dipengaruhi oleh pasang maksimum air laut dan perubahan iklim global. Selain itu, penurunan muka tanah di kawasan pesisir memperparah kondisi banjirop karena permukaan daratan semakin rendah dibanding permukaan laut. Dampak banjirop cukup signifikan bagi masyarakat. Aktivitas warga terganggu, hasil tambak menurun, dan beberapa sekolah terpaksa meliburkan kegiatan belajar mengajar. Pemerintah daerah setempat telah menyiapkan pompa air, tanggul sementara, serta bantuan logistik untuk warga terdampak. Para ahli memperkirakan banjirop akan sering terjadi jika tidak ada upaya penanganan jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk mengurangi penggunaan air tanah berlebihan serta memperkuat sistem perlindungan pesisir. Soal esai. Nomor 1. Mengapa teks di atas termasuk ke dalam teks berita eksplanasi?
Jelaskan alasannya. Nomor 2, jelaskan penyebab terjadinya banjir rob berdasarkan teks berita eksplanasi tersebut. Nomor 3, menurut pendapatmu, langkah apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk mengurangi dampak banjir rob? Kaitkan jawabanmu dengan isi teks. Soal pilihan ganda. Teks yang berisi informasi tentang suatu peristiwa yang benar-benar terjadi disebut A. Cerpen, B. Puisi, C. Berita, D. Iklan. Nomor 2, berita yang disampaikan secara singkat, padat, dan lugas tanpa tambahan pendapat penulis disebut A. Berita opini, B. Berita langsung, C. Berita investigasi, D. Berita hiburan. Dari materi tadi dapat disimpulkan bahwasannya teks berita adalah teks yang berisi informasi tentang peristiwa nyata dan penting. Berita disampaikan berdasarkan fakta dan menggunakan bahasa yang jelas serta objektif. Dengan mempelajari berita, siswa dapat memahami informasi dengan baik dan membedakan fakta dan opini. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan dalam pemaparan materi. Bahan ajar ini disusun oleh Triana Anugraheni dengan nomor induk mahasiswa 2500030009 bersama dengan Abida Farhiza dengan nomor induk mahasiswa 2500003013. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Kami mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian ataupun bahan ajar dari video kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.